Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Bab 672, Aktivitas Misty Cloud Sect. Ada 3 sosok manusia duduk di aula yang dijaga ketat di rumah besar klan primer yang terletak di ibu kota Kekaisaran Jiama. Suasana di sana agak berat. Ya Fei, apakah ada sesuatu yang terjadi pada Anda untuk memanggil kami semua di sini dengan cemas? Seorang pria tua yang mengenakan jubah biru pucat di bagian bawah aula sedikit merajut alisnya dan melihat wanita cantik yang duduk di atas pemimpin duduk sebelum memimpin untuk berbicara. Keke, itu benar. Ya Fei Xiaojie. Kami secara kebetulan menerima tugas hari ini dan kami sedang terburu-buru. Seorang pria duduk di kursi roda di sisi lain aula. Tatapannya juga melihat wanita yang duduk di kursi pemimpin saat dia tersenyum dan berbicara. TL, Xiaojie bentuk pidato untuk seorang wanita, anak perempuan, dari keluarga yang kaya dan kuat. Kakak Xiaoding. Kamu bisa memanggilku Ya Fei. Bentuk alamat Anda ini tampak sangat asing. Wanita di kursi pemimpin memiliki wajah seperti giok dan gambar seperti mata. Lengkungan senyum yang terangkat di sudut mulut merahnya yang halus dengan mudah mengisinya dengan gaya yang dewasa dan mempesona. Tampak sangat menarik. Wajah akrab ini secara alami Ya Fei, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiao Yan. Mendengar cara dia berbicara dengan pria itu, dia mengejutkan kakak laki-laki Xiao Yan, Xiao Ding. Alasan utama bagiku untuk segera memanggil Olhai dan Xiao Ding adalah karena aku telah menerima kabar buruk. Ya Fei jari halus ditekan dengan lembut di atas meja saat dia mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, menurut informasi, Misty Cloud Sect saat ini memiliki aktivitas yang cukup besar. Terakhir kali Misty Cloud Sekte melakukan aktivitas adalah ketika ia menyerang klan Xiao. Kali ini sama saja. Saya pikir tujuan mereka cukup besar. Sementara dia menyebutkan bagian tentang menyerang klan Xiao. Tatapan Ya Fei juga dengan lembut melayang ke arah Xiao Ding yang duduk di kursi roda. Namun, yang terakhir tidak menunjukkan gerakan sedikit pun. Dia masih mempertahankan musim semi seperti senyum. Sikap itu seolah-olah masalah klan Xiao yang hampir dimusnahkan saat itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ada gerakan di Misty Cloud Sect lagi. Hai Bodong di sampingnya mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia berkata, apa yang ingin mereka lakukan kali ini? Untuk sementara saya tidak mengetahui motif mereka. Terlebih lagi, aktivitas mereka sangat tertutup. Jika jaringan informasi saya saat ini belum meluas ke Misty Cloud Sect, kemungkinan saya akan kesulitan merasakannya. Ya Fei menggelengkan kepalanya saat dia membuka bibir merahnya sedikit untuk berbicara. Jangan bilang bahwa mereka menargetkan kita. Bagaimana mereka menemukan bahwa sisa anggota klan Xiao dilindungi oleh klan primer kita? Hai Bodong mengerutkan kening dengan saksama dan berbicara dengan suara yang dalam. Ini hanya dugaan saja. Semua kegiatan Misty Cloud Sect tahun ini semakin tidak seperti sekte lama yang mempertahankan status menyendiri. Saya pikir bahkan keluarga kekaisaran juga telah mempelajari setiap tindakan mereka. Namun, kekuatan Yunsan benar-benar terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan keluarga kekaisaran tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa dalam ketakutan memprovokasi makhluk besar ini, yang berada sangat dekat, menciptakan situasi yang mereka akan mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Ya Fei menyuarakan pikirannya. Klan primer adalah salah satu dari 3 klan besar Kekaisaran Jiama dengan implikasi yang sangat besar. Sama sekali tidak seperti klan Xiao kita saat itu. Jika Misty Cloud Sekte ingin bertindak terhadap Anda, itu pasti akan mengakibatkan ketidakstabilan di dalam Kekaisaran. Faksi lain tidak mungkin hanya duduk di sana dan membiarkan klan primer dihancurkan oleh Misty Cloud Sect. Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya. Seperti yang Anda semua katakan, Misty Cloud Sekte awalnya faksi terkuat dalam Kekaisaran Jiama. Sekarang, dengan penambahan seorang ahli seperti Yunsan, faksi lain akan sedikit takut bahkan jika mereka ingin membantu. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, menyilangkan 10 jarinya di depannya dan perlahan berbicara.
Kata-kata ini memiliki beberapa logika bagi mereka. Namun, kita harus selalu berhati-hati. Xiao Ding, Anda harus membuat anggota klan Anda untuk menghindari keluar sebanyak mungkin selama periode waktu ini. Klan primer juga perlu diam-diam menjadi waspada. Jika Misty Cloud Sect benar-benar memulai aktivitas apapun, setidaknya kita tidak akan lengah. Hai Bodong mondar-mandir di aula untuk sementara waktu sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Iya ini. Xiao Ding mengangguk sedikit. Dia menyaksikan kerutan di wajah tua Hai Bodong dan mendesah pelan. Hai. Aku benar-benar minta maaf. Itu semua karena klan Xiao kami. Kami sebenarnya telah melibatkan klan primer Anda. Mengapa kamu masih mengatakan ini sekarang? Hai Bodong melambaikan tangannya ke arah Xiao Ding. Dia berbicara dengan senyum tipis. Selain itu, kami tidak benar-benar membantu Anda tanpa alasan. Anda dapat memperlakukannya karena saya yang lama menggunakan kehidupan lama saya dan klan primer sebagai taruhan dalam taruhan. Hai tua bertaruh bahwa saudara lelaki ketiga saya akan dapat kembali dan mengalahkan Misty Cloud Sect. Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan ketika dia menjawab. Hai tua bertaruh bahwa saudara lelaki ketiga saya akan dapat kembali dan mengalahkan Misty Cloud Sect. Jika itu masalahnya, itu memang pertaruhan yang sangat berani. Xiao Ding tertawa pelan ketika dia menjawab. Dalam hal ini, apakah Anda percaya bahwa anak kecil itu akan kembali dan membalikkan keadaan? Hai Bodong menyeringai dan mengembalikan pertanyaan. Xiao Ding menggosok hidungnya dan tersenyum. Dia dengan lembut berkata, saya tentu saja percaya gitu. Selain itu, saya bahkan dapat merasakan bahwa hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Aku yang lama juga berbagi pemikiranmu. Haha, senyum juga naik di bibir Ya Fei saat dia melihat dua sosok yang tersenyum. Seorang pria muda berjubah hitam dengan sepasang mata hitam pekat perlahan muncul di kepalanya. Anak kecil, saya juga percaya bahwa Anda akan kembali ke Kekaisaran Jiama sebagai orang yang kuat. Di aula terpencil di gunung belakang Misty Cloud Sect, aula kosong benar-benar sunyi. Ada seorang wanita berpakaian putih yang sangat cantik dan mencolok yang terletak di tengah aula. Dia diam-diam duduk di kasur dan matanya tertutup rapat. Berderak, suara pintu yang dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat itu perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih. Seperti lapisan benang, perak, pudar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan bangsawan dan perasaan halus yang sulit untuk digambarkan. Suara pintu yang dibuka tiba-tiba terdengar di dalam aula besar yang luas. Segera, pintu yang tertutup rapat itu perlahan dibuka dan seutas cahaya bulan mengikuti celah dan menyebar ke aula. Akhirnya, itu melilit wanita berpakaian putih. Seperti lapisan benang, perak, pudar, menyebabkan yang terakhir menjadi seperti peri di langit yang dipenuhi dengan bangsawan dan perasaan halus yang sulit untuk digambarkan. Sosok tua perlahan berjalan masuk setelah pintu terbuka. Akhirnya, langkah kakinya terhenti di tempat yang tidak jauh dari wanita berpakaian putih. Dia berbicara dengan senyum tipis. Yun-er, apakah kamu masih marah dengan guru? Wanita berpakaian putih itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat ketika dia mendengar suara tua itu. Murid-murid yang seperti permata itu mengungkapkan pesona yang tidak biasa di bawah pantulan cahaya bulan, memicu wajah yang mulia, halus, acuh tak acuh, cantik, menyebabkan seseorang merasa rendah hati. Wajah yang akrab ini secara mengejutkan adalah pemimpin dari Sekte Awan Berkabut saat itu, Yun Yun. 3 tahun tidak meninggalkan jejak sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, aura mulianya menjadi semakin kaya karena diseduh oleh waktu. Namun, di bawah kaum bangsawan menyembunyikan sedikit kedinginan yang dia tidak miliki saat itu. Guru, mengapa kamu bebas untuk datang ke aula terlarang ini? Wanita berpakaian putih itu melirik pria tua di depannya. Tapi dia tidak berdiri. Suaranya berisi beberapa mengejek diri sendiri. Yun-er, kamu masih memiliki temperamen seperti itu. Kamu lupa bagaimana gurumu melatihmu karena klan Xiao yang sama sekali tidak berhubungan denganmu. Pria tua itu menghela nafas ketika dia berbicara dengan cara yang sedikit kesal sehingga dia tidak memenuhi harapannya. Yun Yun secara alami mengingat pendidikan guru jauh di dalam hati saya. Wajah cantik Yun Yun agak pahit. Sesaat kemudian, dia bergumam pelan. Namun, mengapa kamu perlu memperlakukan klan Xiao kecil dengan cara ini? Dengan melakukan
ini, Anda dan Xiao, akan ada titik di mana Anda berdua tidak akan beristirahat sampai yang lain mati. Baiklah, dia hanyalah generasi muda yang berpikir bahwa dia memiliki bakat. Bisakah dia benar-benar menyebabkan aku, Yunsan, menjadi takut? Wajah lelaki tua itu langsung menjadi jelek ketika dia mendengar Yun menyebut orang itu sekali lagi. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berbicara dengan senyum dingin. Orang itu diusir dari Kekaisaran Jiama 3 tahun lalu. Namun, tidak ada berita tentang orang itu dari beberapa negara tetangga selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat. Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yunsan dan berhenti berbicara. Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan orang itu denganmu. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, Anda masih tidak bisa melupakannya. Yunsan mempelajari suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Aku pasti tidak akan membiarkan klan Xiao itu. Saya sudah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua itu Hai Bodong telah menghalangi Misty Cloud Sect saya berulang kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao sepenuhnya dihilangkan dari Kekaisaran Jiama. Yun menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Yunsan dan berhenti berbicara. Baiklah, aku di sini bukan untuk membicarakan orang itu denganmu. Selama Anda melupakan bocah itu, saya akan sekali lagi membiarkan Anda naik ke posisi pemimpin sekte. Namun, melihatnya sekarang, Anda masih tidak bisa melupakannya. Yunsan mempelajari suasana dengan sedikit frustrasi. Dia juga mengerutkan kening dan berbicara dengan suara gelap dan dingin. Aku pasti tidak akan membiarkan klan Xiao itu. Saya sudah menerima informasi bahwa sisa anggota klan Xiao harus dilindungi oleh klan primer. Orang tua itu Hai Bodong telah menghalangi Misty Cloud Sect saya berulang kali. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku yang lama tidak bisa menghabisinya? Kali ini, aku akan membiarkan klan Xiao sepenuhnya dihilangkan dari Kekaisaran Jiama. Mereka hanyalah sekelompok badut menari. Jijik melintas di wajah tua Yunsan ketika dia dengan dingin tertawa. Jika mereka benar-benar ingin campur tangan, maka itu juga bagus. Kekaisaran Jiama telah damai terlalu lama. Dianggap tidak buruk bagi Misty Cloud Sect kami untuk memberikan pencucian yang baik. Yun terkejut ketika dia mengamati Yunsan yang karakternya telah berubah secara drastis dari sebelumnya. Dia benar-benar merasa sangat tidak percaya. Guru yang paling dia hormati saat itu sebenarnya telah berubah menjadi seperti ini. Guru, jika Anda tetap tidak bertobat, Sekte Awan Berkabut cepat atau lambat akan hancur di tangan Anda. Yun mengepalkan gigi peraknya dan berbicara dengan marah. Yun, kamu menjadi lebih berani dan lebih berani sekarang. Anda benar-benar berani berbicara kepada saya dengan cara ini. Ekspresi Yunsan berubah dingin ketika dia menegur. Dia segera mengayunkan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan keluar dari aula. Misty Cloud Sect tidak akan hancur di tanganku. Sebaliknya, saya akan menuntunnya ke ketinggian yang tidak pernah ada di masa lalu. Level itu adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh pemimpin sekte sebelumnya dari Misty Cloud Sect. Yunsan berhenti tepat saat dia akan keluar dari aula. Dia dengan dingin berkata, selain itu, yang terbaik adalah kamu melupakan bocah itu. Jangan memegang angan-angan bahwa dia masih akan kembali ke Kekaisaran Jiama. Bahkan jika dia kembali, hal pertama yang akan dilakukan orang tua saya adalah mengambil nyawanya yang kecil. Selain itu, Misty Cloud Sekte akan menghancurkan seluruh klannya. Anda menjadi pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect, berarti Anda dan dia adalah tidak mungkin. Yunsan melangkah maju setelah mengatakan ini dan berjalan keluar dari aula. Dia melambaikan lengan bajunya dan pintu besar, tebal tertutup rapat dengan bang. Yun mengepalkan tangannya erat-erat saat dia melihat pintu yang tertutup rapat. Beberapa saat kemudian, beberapa rasa sakit emosional dan penyimpangan muncul di wajahnya yang sangat cantik.